Perkenalkan, namaku Basuki. Sekitar pertengahan tahun 2006, aku melanjutkan SMP di salah satu pesantren modern. Sebenarnya aku tidak mau masuk pesantren, tapi ibulah yang bersikeras agar aku belajar ilmu agama di sana. Oh ya, perkenalkan juga teman SD ku, namanya Hedi. Dia juga akan masuk pesantren yang sama denganku. Pagi sekali, mobil travel berhenti di depan rumahku. Ibu dari semalaman sudah mengemas semua barang-barangku. Hanya ibu yang akan mengantar ke pesantren karena bapak sedang kerja di kota. Jadi mondok juga kau, ha? Mang Damin si sopir menyeringai ke arahku. Jadilah, Mang. Ibu yang menjawab. Dia tergopoh-gopoh membawa koper yang berisi pakaianku. Seorang kondektur dengan sigap membantu ibu, lalu memasukkan koper itu ke dalam bagasi mobil. Di dalam mobil, tampak Hedi sedang duduk dengan wajahnya yang kecut. Mungkin ia juga dipaksa untuk masuk pesantren. Sepanjang perjalanan, aku coba membayangkan seperti apa kehidupan di pesantren. Semuanya pasti akan berbeda. Aku harus mulai hidup mandiri. Aku tahu alasan terbesar ibu memasukkanku ke pesantren tak lain karena aku sangat manja. Mungkin dia ingin mengajarkan padaku bagaimana hidup yang sebenarnya kalau tanpa orang tua. 2 jam perjalanan, akhirnya mobil travel berhenti di sebuah gerbang pesantren yang terlihat usang. Kami disambut oleh para santri dengan senyum ramah. Mereka membantu ibu dengan membawakan barang-barangku. Siang ibu, atas nama siapa? Seorang wanita menyambut kami di depan kantor pondok. Basuki dan Hadi, jawab ibuku. Kamar anak kami di sebelah mana ya? Tanya ibunya Hadi. Perkenalkan, saya Ustazah Farihah. Jangan khawatir, Hadi dan Basuki nanti satu kamar ya. Di kamar Assalam. Rudi. Dia memanggil salah seorang santri yang berpakaian rapi berdasi. Tolong antarkan tamu kita ke kamar Assalam ya, pinta Ustazah Farihah. Baik Ustazah, jawab santri itu. Ia lalu membawa kami semakin masuk ke lingkungan pesantren. Banyak sekali santri berlalu lalang membawa piring yang sudah terisi makanan. Tampaknya memang ini jam makan siang bagi santri. Yang membuat aku bingung adalah mereka semua berbicara bahasa Arab. Aku tidak mengerti pembicaraan mereka. Sesampainya di kamar yang mereka beri nama Assalam, kami disambut lagi oleh ketua kamar di sana. Satu kamar terdiri dari 15 orang termasuk ketua kamar. Aku masih ingat nama ketua kamarku, Kak Safrudin. Dia juga memang ramah, menasehatiku agar betah di pondok. Aku tidak yakin bisa beradaptasi dengan lingkungan seperti ini. 1 minggu di pondok, aku mulai betah. Kakak kelasku baik sekali. Mereka mengajariku bahasa Arab dan Inggris. Aku punya program sendiri agar cepat bisa bahasa Arab. Setiap hari minimal hafal 1 kosakata bahasa Arab untuk digunakan dalam percakapan. Suatu malam, saat teman-temanku sudah tidur pulas dan lampu kamar sudah dimatikan, aku malah tidak bisa tidur. Kubuka pintu lemariku, lalu mengambil sebuah kamus. Pelan-pelan, kulangkahi satu persatu temanku yang sedang berjejer tidur dengan pulas. Aku mendekat ke jendela untuk mendapatkan cahaya dari luar. Kubuka sedikit tirai jendela itu. Ini jam 2 dini hari dan pondok benar-benar sudah sepi. Kubuka lembaran kamusku dan menemukan sebuah kosakata mikrofah yang berarti gayung. Kuucapkan kosakata itu berulang-ulang agar bisa diingat. Tiba-tiba dari luar kamar tampak bayangan seseorang melintasi kamarku. Jelas sekali. Tadi aku lihat itu bayangan seseorang yang mengenakan mukena. Mana mungkin malam-malam begini ada santriwati yang masuk kawasan santriawan. Kuintip dengan hati-hati dari balik jendela, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Apa mungkin ada orang yang iseng? Tanyaku dalam hati. Aku kembali duduk di dekat jendela sambil bersandar di dinding. Kubuka kembali kamus bahasa Arab itu, lalu menghafalkan kosakata mikrofah yang berarti gayung. Mikrofah, gayung, mikrofah, gayung. Gumamku sambil memejamkan mata agar tetap ingat. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk kaca jendela kamarku, persis
3 ketukan. Siapa sih? Aku kesal lalu membuka tirai jendela itu. Tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Tak lama berselang, perutku mulas. Ingin buang air besar. Kuletakkan kamusku lalu beranjak pergi ke toilet. Lokasi toilet ada di paling ujung gedung ini. Saking tak kuat ingin buang hajat, aku lari terbirit-birit. Toilet di pondok berbeda dengan toilet pada umumnya. Jadi, dalam satu ruangan ada 11 toilet yang berjejer dan hanya disekat dengan tembok yang tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau jongkok, maka teman yang sedang buang hajat di sebelah kita bisa terlihat kepalanya. Jadinya bisa buang hajat sambil ngobrol sama teman. Nah, malam itu aku langsung masuk ke dalam toilet dan buang hajat. Setelah selesai, aku baru sadar kalau emberku tidak ada gayungnya. Di samping kananku terdengar suara gemericik air dan bunyi gayung. Tapi aku tidak dapat melihat orang tersebut. Mungkin saja dia sedang tertunduk. Kak, aku boleh pinjem mikrofon nggak? Tanyaku. Kugunakan kosakata yang barusan kuhafalkan. Boro-boro mikrofon, kepala aja nggak punya. Jawabnya dan jelas itu suara wanita. Aku berdiri melihat ke samping toilet itu. Benar saja, ada sosok tanpa kepala yang sedang jongkok di atas kloset. Aku pun lantas berteriak, lari terbirit-birit tanpa cebok. Santri di gedung itu sampai bangun karena teriakanku sangat keras. Semenjak kejadian itu, aku tidak mau lagi pergi ke toilet tersebut. Sebagai penggantinya, aku selalu menggunakan toilet gedung sebelah. Cerita tentang hantu tanpa kepala menyebar luas ke semua santri. Mereka bahkan menamai setan itu dengan sebutan Siti Mikrofah. Hanya segelintir orang yang percaya akan ceritaku. Banyak santri yang menganggap kalau itu cerita fiktif belaka yang aku jadikan alasan untuk berhenti mondok. Saat ibu dan bapak menjengukku, kuceritakan semua kejadian itu. Anehnya, mereka malah tertawa. Hantu mikrofon? Bagus itu. Jadi kamu bisa terus ingat kosakata mikrofon. Hantu itu hantu hafalanmu. Kata bapak. Iya pak, benar juga. Seharusnya kamu berterima kasih sama hantu itu, tambah ibu. Siang itu kami sedang makan bersama di sebuah saung tempat para orang tua menjenguk anaknya. Ini serius bu, ada hantu di pondok ini. Hantu itu ada di mana-mana Bas. Kita ini berdampingan hidup dengan mereka. Jangan takut, kita makhluk paling mulia di muka bumi. Ibu menjawabnya dengan santai. Aku mau berhenti mondok aja bu. Bapak malah tertawa lagi. Tuh kan bu, ujung-ujungnya minta berhenti. Boleh, boleh. Ibu mengangguk, tangannya sibuk mengupas kulit jeruk. Serius boleh bu, jelas aku sumringah. Tapi setelah 6 tahun, kata ibu, disambut sama bapak yang terbahak-bahak. Aku pun kembali menampakkan wajah murung. Aku serius bu. Ya ibu juga serius. Kamu gak boleh berhenti mondok, belajar ilmu agama di sini. Ya Bas, jangan berhenti mondok. Bapak mau kamu pintar ilmu agamanya, biar nanti bisa mendoakan bapak sama ibu kalau udah gak ada. Kau tahu Bas, punya anak soleh itu adalah amal kebaikan yang pahalanya gak akan pernah putus bagi kedua orang tuanya. Mendengar penjelasan bapak, aku pun tertunduk. Apa boleh buat? Aku harus tetap melanjutkan perjalananku di pondok ini. Setelah selesai menjenguk, ku antar ibu dan bapak sampai ke gerbang pondok. Saat sebelum mereka pergi, bapak berkata padaku, jadilah anak soleh Bas, kata bapak sambil tersenyum. Setiap malam Ustazah Laila sering mengaji Al-Quran tanpa speaker di masjid pondok. Beliau memang salah satu ustazah yang sangat rajin. Malam itu aku izin ke ketua kamarku untuk mencuci pakaian di toilet masjid. Dia selalu mengizinkanku asal jangan terlalu larut malam. Kebetulan saat itu tidak banyak pakaian yang aku cuci, hanya 2 buah celana dan 1 baju. Dari dalam masjid terdengar suara merdu Ustazah Laila. Aku suka mendengar beliau mengaji tengah malam seperti ini.
membuat suasana jadi hangat. Selesai mencuci, kubawa pakaianku ke belakang gedung. Namun di tengah perjalanan, aku bertemu dengan seorang wanita yang berjalan dengan santai sambil membawa Al-Quran. Kebiasaan kamu nyuci baju malam-malam begini, Bas. Itu jelas sekali Ustazah Laila. Ustazah, bukannya tadi lagi ngaji ya di masjid? Orang saya baru mau ngaji. Udah sana cepat. Tidur, udah malam besok harus sekolah, suruh beliau. Ustazah, sumpah, tadi aku dengar suara Ustazah lagi ngaji di masjid. Lalu suara itu terdengar kembali. Itu suara Ustazah Laila sedang membaca Al-Quran, surat Al-Ikhlas. Suara itu bahkan terdengar sangat keras, terkesan membentak-bentak. Tuh, itu suara Ustazah. Kuletakkan ember yang berisi pakaian. Wajahku kebingungan. Ustazah Laila mengurutkan dahi. Ia mendengarkan suara itu dengan seksama. Astagfirullah. Ia lalu menghampiri sumber suara itu. Aku penasaran dan mengikutinya dari belakang. Dia masuk ke dalam masjid, lalu menyibakkan tirai pembatas barisan lelaki dan perempuan. Suara perempuan mengaji masih terdengar keras memenuhi ruangan masjid. Tapi tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Walaupun aku dan Ustazah sudah masuk ke dalam masjid, suara itu tidak mau berhenti. Basuki, cepat pulang ke kamarmu, pinta Ustazah Laila. Malam itu benar-benar sangat menakutkan. Jin itu ada yang jahat, ada juga yang baik. Sebagian dari jin juga ada yang muslim. Ya, bisa jadi apa yang kau dengar di masjid itu adalah jin muslim. Jadi janganlah takut. Aku menceritakan kejadian semalam pada Ustaz Didi. Dan dia menanggapinya dengan santai. Kamu jangan khawatir, jin itu tidak akan ganggu lagi. Dari mana Ustaz tahu kalau dia nggak akan ganggu lagi? Nanti malam Ustaz bicara sama jin itu, katanya. Aku terkagum-kagum mendengar pernyataan Ustaz Didi. Dia memang terkenal sebagai Ustaz yang sakti. Itu baru segelintir kisah mengerikan yang pernah aku alami di pondok. Yang paling aku ingat adalah tentang si Sandi. Dia adalah temanku satu kamar. Asalnya dari Tangerang. Dia anak yang misterius, pendiam, dan punya tatapan yang mengerikan. Nanti akan kuceritakan tentang anak menakutkan itu dan bagaimana dia menjadi penyebab kesurupan massal. Namanya Sandi, dia itu pendiam, berbicara seperlunya saja dan memisahkan diri dari santri lain. Di pondok biasanya kami makan bersama dan saling berbagi lauk pauk. Namun lain halnya dengan Sandi, dia selalu makan sendirian di depan lemarinya. Yang dia makan pun hanya nasi putih dan garam. Padahal dapur pondok menyediakan lauk pauk yang beragam. Aku juga heran. Hampir semua pakaian Sandi berwarna putih. Pakaian di lemarinya yang berbeda warna hanya baju pramuka, celana hitam dan batik sekolah. Aku tidak paham apa maksud dari pakaiannya yang serba putih itu. Dia juga punya batu berwarna putih yang ukurannya sekepalan tangan. Batu itu selalu ia bawa kemana-mana. Kadang ada saja temanku yang iseng membicarakan batu milik si Sandi. Katanya itu batu berhala dan harus dimusnahkan. Aku sendiri sih tidak berani berkata macam-macam tentang batu itu, karena aku yakin itu bukan batu sembarangan. Hal itu terbukti pernah suatu ketika pondok dilanda penyakit bisul. Banyak santri yang bisulan dan yang terparah adalah Hadi, teman SD ku. Dia punya bisul di bagian bokong sebelah kanan, sehingga kalau dia lagi di kelas, posisi duduknya pasti miring. Semakin lama bisulnya Hadi semakin membesar dan bengkak, tapi anehnya tak kunjung pecah. Di saat genting seperti itu, datanglah Reno. Dia anak kamar sebelah yang katanya bisa memecahkan bisul dengan alat yang ia buat sendiri. Cara kerja alat itu sederhana, semacam alat bekam, hanya saja menggunakan gelas kaca. Ia juga menggunakan koin yang dibungkus dengan kertas untuk menyulut api. Hadi malam itu tidak bisa tidur, bokongnya terasa panas seperti dibakar. Aku tak tega melihatnya. Akhirnya aku panggil Reno untuk membantu si Hadi. Kau tenang Di, gue ini profesional. Anak kamar lantai 2 aja sembuh sama gue. Allah yang menyembuhkan Ren, potongku. Ya maksud gue itu, kata Reno. Udah jangan banyak omong, cepat pecahin bisulnya, serga Hadi sambil meringis. Reno menggulung lengan bajunya. Dia lalu menyibakkan sarung Hadi. Tampaklah bisul yang memerah dengan titik hitam di puncaknya. Reno menggelengkan kepala. Udah parah nih.
Ia meletakkan koin yang dibungkus kertas menyerupai sumbi, lalu meneteskan minyak tanah pada kertas tersebut. Lengan kanannya merogoh korek api di kantong celana. Dinyalakannya sumbu tersebut. Api berkobar di atas bisul Hadi. Lengan kanan Reno meraba-raba. Gelas mana gelas? Reno panik. Gelas apa? Tanyaku balik. Gelas gue. Dia semakin panik lantaran api tambah besar. Lu dari tadi gak bawa gelas kok, sergahku. Dan ternyata dia memang lupa bawa gelas. Api semakin membesar. Hadi berteriak kepanasan. Tolongin gue. Wajahnya merah seperti akan menangis. Gayung, pakai gayung aja. Serahkan gayung pada Reno. Dia langsung menutup kobaran api itu dengan gayung. Tapi bukannya padam, malah gayung itu terbakar. Keadaan semakin kacau. Dan tiba-tiba ada seorang yang melemparkan batu ke arah Hadi. Itu batu berwarna putih. Api langsung padam. Bisul Hadi pecah seketika. Kamu gak apa-apa? Sandi menyentuh pundak Hadi. Tampak wajah Hadi berkeringat. Napasnya tersengal-sengal. Ia sangat ketakutan sehingga tidak bisa menjawab apapun. Sandi lalu mengambil kembali batu putih miliknya. Reno, lain kali hati-hati ya, kata Sandi sambil menatap Reno yang masih terlihat panik. Kejadian itu membuatku yakin kalau batu yang dimiliki si Sandi itu ada penunggunya. Bukan sekali dua kali aku dan teman-teman kamar mendengar suara aneh dari dalam lemari Sandi. Batu itu seperti bergetar, mengeluarkan suara gaduh dari dalam lemari. Tapi tak ada satupun yang berani menegur Sandi, termasuk ketua kamarku. Dia diam saja pura-pura tidak mendengar suara itu. Tampaknya dia memang tidak mau bermasalah dengan si Sandi. Tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara tawa dua orang yang seperti sedang bermain. Suara itu berasal dari balik lemari dekat dengan pintu. Saat ku hendak bangun, seseorang menggenggam tanganku. Itu Hadi yang sedang tidur di sebelahku. Ternyata dia juga terbangun. Shh, jangan. Hadi menggelengkan kepala. Itu siapa? Bisikku. Sandi. Sama siapa? Tanyaku lagi dengan suara pelan. Gak tahu. Udah dari tadi dia ketawa-ketawa di situ. Karena penasaran, aku melepas genggaman Hadi lalu mengendap-endap ke lemari dekat pintu. Dari celah lemari itu, kulihat Sandi bermain dengan anak kecil. Umurnya sekitar 6 tahunan. Saat aku sedang serius mengintip tingkah mereka, tiba-tiba saja anak kecil itu menoleh ke arahku sambil tersenyum. Dia lalu menunjuk ke arahku. Segera aku kembali ke tempat tidur sebelum si Sandi mengetahuinya. Keesokan harinya, kulaporkan kejadian itu pada ketua kamar. Sayangnya tidak ditanggapi. Ketua kamarku mungkin saja mendengar suara itu dan dia takut kalau harus menegur si Sandi. Hadi menceritakan kejadian itu ke kamar sebelah hingga menyebar luas ke semua santri. Selain perilakunya yang misterius itu, keluarga Sandi juga tidak kalah aneh. Di pondok itu hanya Sandi yang sering dijenguk ayahnya tengah malam. Aku sampai hafal berapa kali dia dijenguk dalam sebulan. Itu hampir setiap minggu dan pasti malam Sabtu. Saat santri sedang tidur pulas, si Sandi malah dijenguk tengah malam. Aku sering membukakan pintu untuk ayahnya Sandi. Aku juga sering dikasih uang tip. Ayahnya memang baik. Kata Sandi, ayahnya adalah orang sibuk sehingga dia hanya bisa menjenguk Sandi di malam hari saja. Setiap Sandi dijenguk, pasti satu kamar makmur oleh makanan. Bapaknya Sandi sering membawa nasi timbel dengan lauk pauk yang nikmat. Juga makanan ringan yang lumayan banyak. Si Sandi tidak pernah memakan pemberian bapaknya itu. Dia malah membagikan semua makanan yang ia punya ke teman-temannya. Malam berikutnya, saat semua orang sudah tidur lelap, pintu kamar diketuk. Aku tahu itu pasti ayahnya Sandi yang rutin menjenguk di malam Sabtu. Kulihat Sandi bangun lalu berjalan ke arah pintu. Sayup-sayup, ku dengar percakapan mereka dari balik lemari itu. Mereka sudah tahu ayah dan tidak mau menerima makanan dariku lagi, kata Sandi. Nanti ayah beri mereka pelajaran, timpal ayahnya. Aku semakin takut mendengar ancaman itu. Sebisa mungkin, kupejamkan mata, kututup kepalaku dengan bantal agar tidak mendengar percakapan mereka. Dia orangnya ayah. Tiba-tiba saja si Sandi sudah berdiri di depanku sambil menunjuk wajahku. Kenapa ya? Aku terbata-bata melihat wajah ayahnya yang datar dan pucat.
Siapa namamu? Tanya ayah Sandi. Basuki pak, jawabku terbata-bata dan masih dalam kondisi terlentang. Berdiri, pintanya. Kuturuti perintahnya. Ragu-ragu aku berdiri sambil tertunduk. Aku tidak berani menatap wajah ayah Sandi yang mengerikan itu. Pegang lenganku. Dia menjulurkan lengan kanannya. Perlahan ku pegang lengannya itu. Ada denyut nadi? Tanyanya. Aku mengangguk. Padahal aku tidak merasakan sedikit pun denyut nadi di pergelangan tangannya. Aku masih hidup, jangan menakut-nakuti temanmu, kasihan Sandi, lanjutnya. Baik, Pak, maafkan saya. Aku minta maaf. Padahal aku sama sekali tidak merasa bersalah. Dia lalu beranjak dari kamar, sedangkan aku sempat pipis sedikit di celana saking takutnya. Aku tidak akan pernah lupa kejadian mengerikan itu. Keesokan paginya aku bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Aku juga memaksakan diri untuk makan nasi timbel yang dibawa oleh ayahnya Sandi semalam. Semua teman-temanku di kamar terheran-heran melihatku yang lahap memakan nasi timbel pemberian Sandi. Lu gak takut, Bas? Tanya Hadi. Enggak, ini makan enak kok. Lu mau? Sodorkan nasi timbel itu. Enggak. Gue gak berani. Itu tuh makanan yang dibawa orang yang udah apa? Tiba-tiba Sandi ada di belakang Hadi. Ia menatap Hadi dengan tatapan tajam. Itu udah... Hadi salah tingkah. Udah menjenguk lu Sandi, jawabku dengan santai. Ya itu maksud gue. Hadi membenarkan posisi pecinya. Dia masih terlihat gugup. Enak gak makanannya? Sandi melirik ke nasi timbel yang sedang aku makan. Wah gila sih ini enak banget nih. Ibumu yang masak ya? Bukan, tapi ayah yang masak, jawab Sandi. Wih, Hadi malah mual. Itu membuat Sandi seketika melirik ke arahnya. Maaf, kayaknya gue masuk angin. Hadi pun pergi keluar kamar. Aku tahu pasti dia membayangkan hal yang menjijikan pada makanan ini. Apalagi yang memasaknya adalah orang yang sudah meninggal. Sandi masih memperhatikanku yang sedang makan. Mau ikut makan? Tanyaku ragu-ragu. Enggak, jawabnya singkat. Di belakang gedung kamarku ada sebuah pohon kedondong yang katanya angker. Menurut cerita yang sedang beredar dari mulut ke mulut, katanya pohon itu tidak mempan kalau ditebang. Pihak pondok sudah berkali-kali mencoba untuk menebang pohon itu, tapi batangnya sudah sangat keras dan tidak mempan oleh alat apapun. Sampai saat ini pohon itu masih tumbuh subur di belakang gedung kamarku. Ada juga orang yang bilang kalau pohon itu dihuni kuntilanak. Aku juga mendengar pengakuan dari beberapa santri yang pernah ditertawakan kuntilanak penghuni pohon kedondong. Semua santri takut pada pohon itu, kecuali Reno. Dia memang santri yang bebal dan sok tahu. Suatu sore setelah selesai olahraga, aku, Hadi, dan Reno nongkrong di belakang gedung sambil minum es jeruk yang kami buat. Tiba-tiba Reno melirik ke arah pohon kedondong itu yang tak jauh dari tempat kami nongkrong. Kalian percaya sama keangkeran pohon itu? Tunjuk Reno ke arah pohon. Yalah, dia jangan diomongin nanti penunggunya denger, kata Hadi. Kalian semua tertipu. Kalian tahu, gue nih sering lihat Mang Jasim, tukang bangunan pondok ini, ngambil buah kedondong di pohon ini. Isu tentang pohon angker itu masih hanya akal-akalannya Mang Jasim itu, agar tidak ada santri yang berani makan buahnya. Buah itu pasti dia jual ke pasar. Masa sih Ren? Aku mengerutkan dahi. Kalian gak percaya nih gue buktikan ya. Reno memelorotkan celahnya kolornya. Ren, mau ngapain lu? Dia kencengi pohon kedondong itu. Aku dan Hadi terkejut melihat perilaku Reno. Gila lu Ren? Hadi menggelengkan kepala. Jangan bawa-bawa gue ya. Lu yang kencing sendiri ya. Dan gue gak mau ikut kena tulah, sergahku pada Reno. Sama Ren, gue juga gak mau kena batunya nanti. Hadi sependapat denganku. Alah, kalian itu dimakan sama mitos dan kebohongan. Lihat saja nih, gue masih baik-baik saja kan. Reno tersenyum, kayaknya sangat tengil sekali. Tidak butuh waktu lama bagi Reno untuk merasakan akibat dari perbuatannya itu. Setelah tadi sore mengencengi pohon angker, malamnya Reno berteriak kesakitan. Kelaminnya membengkak, ia bahkan menangis karena tidak kuat menahan rasa sakit. Kami lalu membawanya ke puskesmas pesantren, namun rasa sakitnya tidak kunjung sembuh. Dia berteriak sambil meminta ampun pada penghuni pohon kedondong itu. Emangnya kamu ngapain di pohon itu? Tanya petugas puskesmas. Kencing bu. Dia kencing di pohon itu, aku yang menjawab karena Reno tak berhenti berteriak kesakitan. Aduh, kayak kebakar nih, tolong. Reno terus menceracau. Coba panggil si Sandi, pintaku pada Hadi. Tidak lama kemudian Sandi muncul. Dia melihat kondisi Reno lalu menggelengkan kepala. Nggak bisa ini, aku nggak bisa tolong dia, katanya.
Kenapa? Tanyaku. Penunggu pohon itu sangat marah, jawab Sandi lagi. Reno pun harus dirawat di puskesmas pesantren itu. Keesokan paginya, kelamin Reno semakin parah, membengkak dan memerah seperti mau meledak. Di saat seperti itu, untung saja ada Ustadz Didi yang datang menjenguknya. Tolong ambilkan air putih, pinta Ustadz Didi. Dia menyibakkan sarung Reno. Air itu dibacakan doa-doa oleh Ustadz Didi, lalu disemburkannya air tersebut pada kelamin Reno. Lain kali jangan gegabah, Ren, kata Ustadz Didi. Ia lalu menutup kembali sarungnya Reno. Beberapa hari kemudian, Reno akhirnya sembuh. Dia tidak berani lagi mempermainkan pohon ketuntung itu. Bahkan, Reno tidak mau lagi diajak nongkrong bareng di sana. Di belakang pondokku ada sebuah sungai besar. Kalau musim hujan, airnya akan naik sampai ke masuk kompleks pondok. Sungai itu terkenal dengan jembatannya yang angker. Namanya Jembatan Cimuning. Aku pernah mendengar cerita dari salah satu santri tentang keangkeran jembatan itu. Dulu, menjelang maghrib, ada seorang pedagang cilok yang hendak pulang ke kampungnya yang berada di seberang sungai. Namun di tengah-tengah jembatan itu, tiba-tiba muncul sekawanan anak kecil dari semak-semak. Mereka menghampiri pedagang cilok itu sambil membawa uang 10 ribuan. Mang, beli mang. Ada 10 orang anak yang mengerumuni pedagang cilok. Jelas saja hal itu membuatnya senang lantaran dagangnya akan laris. Ia pun berhenti di tengah-tengah jembatan untuk melayani pelanggannya. Setelah semua anak mendapatkan cilok, mereka beralih kembali ke tepi jembatan. Selang beberapa saat, uang yang diterima si pedagang cilok berubah jadi daun kering. Si pedagang cilok terkejut melihat tumpukan daun di lacinya. Lalu dari ujung jembatan tampak anak-anak kecil itu muncul lagi. Kali ini wajah mereka penuh dengan darah dan mulutnya juga bertaring. Bajunya kumal, kedua matanya merah menyala. Mereka membawa lembaran daun menghampiri si pedagang cilok. Mang, beli mang, mang. Teriak anak-anak kecil itu membuat pedagang cilok lari terbirit-birit. Cerita tentang keangkeran jembatan itu memang sudah melegenda. Yang aku heran adalah akhir-akhir ini si Sandi sering mendatangi jembatan itu tanpa sepengetahuan pengurus pondok. Usai maghrib, para santri pergi ke beranda kamar masing-masing untuk mengaji. Tapi si Sandi malah pergi ke jembatan. Karena penasaran, aku dan Hadi mengikuti dia dari belakang. Sepanjang perjalanan, si Sandi tampak mengobrol sendirian, seperti ada makhluk halus yang menemaninya. Akhirnya kami tiba di ujung jembatan Cimuning. Sandi duduk di ujung jembatan. Ia seperti sedang menunggu seseorang. Aku dan Hadi bersembunyi di balik pepohonan. Tak lama kemudian, Sandi tersenyum seperti melihat kedatangan seorang yang ditunggu. Hadi, lu dengar itu? Bisikku. Iya. Ada yang bersiul, jawab Hadi. Di, lihat itu, tunjukku. Apa yang kami lihat benar-benar membuat kami terkejut sekaligus merinding. Sandi memang tidak seharusnya ada di pondok pesantren ini. Dia tidak sama seperti kami. Atau mungkin dia bukan manusia seperti kami.